Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pada akhir tahun 2020 ini, pasokan vaksin virus corona akan masuk ke Indonesia. Luhut menambahkan, begitu vaksin telah tersedia di Indonesia, pemerintah akan segera melakukan vaksinasi pada 2021 mendatang. Nanti Presiden umumkan, tapi semua kami siapkan dan Presiden tadi juga memerintahkan ke saya untuk segera dorong, dan Pak Erik saya kira udah kerja keras. Vaksin mandiri sudah ada permennya, Pak Erik lagi ngerjakan, kemudian vaksin yang dari Sinovac, Sinopharm, kita harap akan segera datang, nanti Presiden akan umumkan. Untuk memastikan kelancaran proses vaksinasi, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat kemarin. Muldoko menyebut proses vaksinasi perlu dirancang sematang mungkin agar tidak terjadi penumpukan massa. Pertanyaannya apakah harus di puskesmas atau mencari gedung yang memadai sehingga tidak terjadi penumpukan massa karena menunggu yang 30 menit tadi, atau ada cara baru yang 30 menit tadi masyarakat bisa kembali dulu ke rumahnya, kalau terjadi sesuatu melaporkan. Nah, ini hal-hal baru yang tadi dari diskusi dengan Pak Gubernur perlu menjadi catatan ke depan. Sementara Ridwan Kamil mengakui jumlah puskesmas di Jawa Barat belum memadai untuk vaksinasi. Dia mengusulkan agar gedung olahraga dialihfungsikan untuk bisa menampung massa. Bahwa jumlah puskesmas yang ada tidak akan memadai, kemudian satu orang 45 menit juga akan membuat antrian terlalu besar, sehingga mohon dibuat sebuah peraturan yang lebih realistis. Usulan Jawa Barat adalah menggunakan gedung-gedung besar, gedung pertemuan, gedung olahraga yang non-puskesmas. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan disetujui. Bagaimana dengan perkembangan uji klinis tahap ketiga vaksin corona yang sedang dilakukan Sinovac, PT Bio Farma, dan Universitas Padjadjaran? Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD, Kusnadi Rusmil, mengatakan seluruh proses uji klinis selesai pada April tahun depan. Saya akan memberikan laporan interim itu bulan Januari. Kemudian hasil penelitiannya itu bulan Maret. Dan selesai-selesainya semuanya sih ya bulan April. Barangkali kalau umpamanya itu baru dibikin, kecuali ada yang disebut emergency use authorization. Itu kalau setelah bulan Januari kita bisa pakai. Masyarakat yakin vaksin dapat tersedia sesuai target pemerintah. Hal itu terlihat dalam hasil jajak pendapat Kompas 1 bulan lalu. Dalam jajak pendapat itu ditanyakan, yakinkah Anda bahwa vaksinasi bisa dilakukan sesuai target pemerintah pada Desember 2020 atau awal Januari 2021? 49,2% menjawab yakin, sementara 39,1% tidak yakin, dan sisanya tidak tahu. Pemerintah terus berusaha agar proses vaksinasi corona bisa segera dilakukan. Sambil menunggu, masyarakat tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah telah menetapkan jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pasokan vaksin corona akan tiba di akhir tahun ini. Apakah vaksin COVID-19 akan tersedia tepat waktu serta vaksinasi sesuai target yang direncanakan? Kita akan berbincang dengan pengamat kesehatan masyarakat Iqbal Mokhtar. Kami juga berupaya menghubungi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan. Saya ke Pak Iqbal terlebih dahulu, Dr. Iqbal terlebih dahulu. Dok, jadi kalau orang awam menanti-nanti kira-kira bisa dengan cepat nggak ya kita dapat vaksin COVID-19? Jawaban Anda apa? Sebenarnya kalau kita melihat target pemerintah, memang pemerintah saat ini itu sudah menetapkan bahwa pada bulan Desember ini mereka telah akan mendatangkan sejumlah vaksin ke negeri kita. Tetapi vaksin ini sebelum diberikan kepada masyarakat tentu saja itu harus mendapat persetujuan dari BPOM sebagai lembaga otoriti yang ada di Indonesia ini. Nah, persetujuan ini sendiri sebenarnya memiliki syarat. Di antara syaratnya itu adalah bahwa telah menyelesaikan uji klinis fase 1, fase 2, kemudian ada laporan interim, dan juga ada paling tidak 50% dari hasil uji safety atau efficacy yang ada pada
penelitian di Bandung saat ini. Nah, berdasar informasi yang ada dari BPOM bahwa sebenarnya agak sulit bagi mereka itu untuk mengeluarkan authorization pada bulan Desember ini. Jadi paling cepat itu authorization itu akan dikeluarkan itu pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari. Jadi praktis katakanlah mungkin vaccination itu akan bisa mulai diberikan kepada masyarakat itu mungkin sekitar bulan Februari lah. Paling cepat. Itu paling cepat ya bulan Februari. Tadi Profesor Kusnandi sebagai tim riset dari Universitas Padjadjaran yang bersama-sama dengan Bio Farma melakukan uji klinis untuk Sinovac mengatakan paling cepat April. Ada beragam vaksin yang mau didatangkan ke Indonesia. Mungkin Dr. Iqbal bisa sampaikan pada kami apa saja, Dok? Sebenarnya memang yang terbaik itu adalah kita menunggu sampai penelitian di Bandung ini selesai, yaitu bulan April. Tetapi sebenarnya efikasinya itu sudah mulai bisa diumumkan itu atau di launch itu bulan Januari. Nah sebenarnya walaupun tidak sampai habis bulan April ini, BPOM itu bisa mengeluarkan approval atau persetujuan yang disebut sebagai emergency use authorization. Namun emergency use authorization ini bisa memberikan izin penggunaan vaksin namun kepada population yang masih terbatas. Jadi tentu saja tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat umum. Biasanya harus diberikan dulu kepada misalnya tenaga kesehatan atau petugas-petugas kepolisian atau militer. Jadi kepada population yang terbatas. Jadi sebenarnya itu yang idealnya. Jadi katakanlah kita telah mendapat emergency use authorization dan diberikan kepada population yang terbatas. Kemudian kita menunggu sampai lengkapnya hasil uji yang dilakukan di Bandung. Nah, saat ini sendiri baru-baru ini beberapa hari yang lalu telah ada surat keputusan ya dari Menteri Kesehatan itu yang menyebutkan bahwa paling tidak ada sekitar 5 atau 6 potensial vaksin yang akan digunakan. Jadi diantaranya itu disebut adalah Sinopharm, kemudian Sinovac, kemudian dari Pfizer juga termasuk, Moderna juga termasuk, kemudian AstraZeneca juga termasuk. Jadi ada 5 atau 6 kandidat vaksin yang kemungkinan besar akan digunakan untuk seluruh populasi Indonesia. Namun pada awalnya itu mungkin yang akan datang itu adalah Sinovac dulu. Ada 5, Anda juga bisa koreksi data yang saya miliki, ada 51 vaksin yang saat ini tengah dilakukan pengembangan atau penelitian di laboratorium, ada 13 yang sudah memasuki tahap akhir uji klinis. 5 dari 13, kita butuh lebih banyak lagi secara jumlah atau jenis menurut Anda? Sebenarnya proyek vaksin yang ada saat ini sudah lebih 230 ya, Mbak Christian ya. Namun yang masuk pada uji klinis pada manusia itu sudah sekitar 40-an, 43. 43 ya? Telah masuk, ya, dan yang telah masuk pada fase 3 uji klinis itu sudah belasan, mungkin sekitar 13-an lebih. Nah, ini sebenarnya merupakan iklim yang cukup baik, walaupun kita menyebutnya sebagai vaksin race ya. Kalau kita sebut sebagai vaksin race itu kan kesannya mungkin agak konotasinya itu agak negatif ya. Tetapi saya sendiri melihat sebenarnya vaksin race ini menguntungkan bagi kita atas 2 alasan. Yang pertama karena adanya vaksin race ini maka kita itu berharap di dalam beberapa bulan mendatang itu akan telah diproduksi atau disetujui cukup banyak jumlah vaksin. Sekarang kan misalnya ini telah terdapat sekitar 13 yang berada pada fase 3 ya. Artinya dalam sekitar mungkin 3 atau 4 bulan mendatang, ada kemungkinan vaksin-vaksin ini itu telah disetujui dan siap digunakan. Kenapa ini bagus bagi masyarakat? Karena masyarakat itu memiliki banyak pilihan. Karena vaksin-vaksin ini sendiri sebenarnya itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Baik dari pembuatannya, kemudian logistiknya, cara penyimpanannya, harganya, dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya hanya memiliki 2 atau 3 vaksin, katakanlah kita cuma memiliki vaksin Pfizer atau Moderna, ini akan cukup sulit untuk kita gunakan di Indonesia karena beberapa pertimbangan. Di antaranya bahwa penyimpanannya itu harus di bawah suhu minus 20 sampai minus 80. Tentu saja ini agak sulit untuk logistik di Indonesia kan. Nah,
Kalau kemudian berkembang berbagai jenis vaksin lain, maka opsi kita di Indonesia itu cukup luas untuk memilih vaksin yang paling kompatibel dengan situasi dan kondisi negeri kita. Oke, selain itu berarti kita butuh ada istilah yang disampaikan cold storage sampai ke tingkatan paling paling teknis, yaitu di kabupaten dan kota dan puskesmas yang diproyeksikan bakal menjadi fasilitas untuk memberikan vaksin atau vaksinasi COVID-19 ke masyarakat. Demikian, Dr. Iqbal? Ya. Dan memang nanti sebenarnya, dan saya kira pemerintah itu telah memiliki plan yang cukup lengkap dan detail bagaimana mendistribusikan vaksin ini. Itu secara kasar kita sebutkan bahwa ada dua jenis vaksin yang akan digunakan. Yang pertama itu yang sifatnya pemberiannya itu gratis. Ya, itu diberikan kepada populasi masyarakat tertentu. Kalau saya tidak keliru itu sekitar untuk 30 juta masyarakat itu akan diberikan untuk yang sifatnya gratis ini. Dan selebihnya itu sekitar 70 juta itu akan disalurkan lewat pemberian vaksin mandiri. Nah, pemberian vaksin mandiri ini tentu saja to some extent mungkin perlu ada pembiayaan tertentu. Berbayar begitu ya, bisa jadi tidak gratis dibanding dengan vaksin pemerintah. Nanti kita bahas itu secara detail. Tadi kami sudah sempat tayangkan saat Dr. Iqbal bicara, saya juga mungkin bisa ditayangkan saat ini. Jadi Dr. Iqbal, menurut Anda kelompok masyarakat mana yang seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin di tahap-tahap awal? Kalau dari jajak pendapat Litbang Kompas dengan pertanyaan siapa yang seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, yang pertama adalah pasien COVID-19 25,7%, baru kedua adalah tenaga medis 16,0%, dan anak-anak 14,2%. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Dr. Iqbal? Sebenarnya memang ini merupakan hal yang paling ideal ya. Jadi maksud saya memang kan kalau kita berbicara tentang ideal condition, yang pertama itu memang harus diberikan kepada orang yang menderita COVID. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki high exposure terhadap COVID ini. Jadi misalnya petugas kesehatan, kemudian official government yang misalnya bekerja pada public space. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya vaksin yang datang ini kan memiliki spesifikasi tersendiri. Jadi tidak serta-merta bahwa vaksin ini bisa kita ekstrapolasi, bisa kita gunakan untuk seluruh populasi ini. Saya kasih contoh misalnya pada vaksin Sinovac ini, itu hingga kini population study untuk vaksin ini itu adalah orang-orang yang berusia antara 18 sampai 59 tahun. Ya, jadi secara automatically kelompok yang di luar dari itu tidak dapat anak-anak misalnya ya. Iya, karena kan memang population study-nya terbatas pada kelompok usia ini. Mungkin ada vaksin lain, katakanlah misalnya vaksin yang akan datang kemudian, yang mana pada vaksin itu uji cobanya itu diberikan kepada population yang lebih luas, maka kemungkinan vaksin ini nanti bisa diberikan kepada populasi-populasi yang diharapkan yang ideal yang kita sebutkan sebelumnya. Oke, berbeda jenis vaksin, berbeda compatibility-nya kepada setiap orang. Tentu yang menjadi masalah berikutnya adalah distribusi. Kita akan bicara juga soal itu, Dok, tapi sesaat lagi saudara di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda kami akan kembali.